waktu pas dijalanin batannya malah paling atas. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, ya ini contoh yang kemarin. Nah Formnya itu kayak pak. gini, ya betul. Nah ini kemarin kamu coba kerjain tugasnya jadinya seperti ini. Kamu bilang Ya, urutannya, kamu urutannya sih bener tuh, ini nama, nama entry, dulu. ya tapi yang penting bukan ininya, yang penting ininya loh. Jadi ini Oh cuma bikin iya. objek, tapi Oh iya ingat pak, pack itu pack salah pak. perintah pack itu justru perintah yang eh, naro si widgetnya itu ke layar. Berarti yang pertama itu adalah saya Label. label, terus Lalu entry, home. terus Check button. check button. Ini select apaan, saya hapus aja. Oke, saya save, saya jalanin. Tuh, nggak keluar. Oh, saya, saya ulangi lagi, saya jalanin. Kalau Ah, saya mau pak hasilnya lihat. jadi kayak gini tuh. Ya sama. Nggak, gimana? Lihat ke itu dokumentasi yang dikasih bapak di Hmm. yang bapak kasih Hmm. di Hmm. websitenya Damis itu. Oh ya, ya bagus sih. eh Oke, cuman ya itu, kalau kamu ketemu salah ya harusnya rada ngulik kenapa ya Iya gitu, pak. terus dibalik ya. Ya itulah, kita belajar sebagai programmer itu ya, lihat contoh, dicobain salah, terus dicoba-coba gitu, kira-kira kenapa petukar kayak gitu. Oke. Nah Iya ya. ini yang kemarin. Oke, terus supaya, kan ini kalau saya jalanin hasilnya adalah kayak gini. Sebentar, beda layar. Ah, sebentar. Ya, hasilnya kayak gini kan tadi. Hasilnya kecil, ngepas banget sama ini. Supaya ukurannya agak gede, gimana? Ingat perintahnya apa? Banyak pak, agak gede. Menentukan ukuran window-nya, layarnya. Perintahnya apa? Apa ya? Apa ya namanya tel pak, lupa lagi. Iya, Ada Windows. kalau di Windows.com. yang kemarin itu kan saya kasih contohnya itu kayak gini. Hmm. Ya, Win Geometry ya pak. Oke, jadi di sini sekarang saya ketik apa? Di sini saya ketik apa? Win Geometry. Win titik Geometry. geometri, terus Kurung ya 300 kali 200. 300 kali 200 ini. Ya gitu pak. Kata saya mah salah. Coba saya jalanin. Tuh, win. Error. Win is not defined. Win itu belum didefinisikan. Apa salahnya? Coba bandingin yang program, program yang ini ya, Eh, program yang ini dengan program yang kamu buat. Bedanya apa? kalau kalau yang saya buat mah pak pakai parent kayaknya. Jadi gimana dong? Harusnya Win. Win, Win TK. Win TK gimana? Yang mana nih? Saya mau ngapain? Baris satu atau baris tiga? Yang baris 2 baris 3 mau dirobahnya? Yang baris 2 lah Baris pak. 2 diganti. Ya. Gini jadi win gitu. Ya Win Oke, itu. saya jalanin ya. Saya jalanin dan saya yakin ini masih salah. Tuh, Ya, parent widget is not defined. Jadinya gimana? karena di setiap label yang label terus teh entry widget yang kayak gitu manggilnya parent pak. Jadi gimana dong? Yang harus Nah, dibenerin apa?
ininya parentnya diganti sama Win kayaknya. Semua parent diganti Win gitu. Ya, gimana Pak? Betul. Oke, betul. Tapi sebenarnya ya harus ya kalau mau gampangnya mah ya ini dong diganti jadi parent Win, parent widget, Oh, ngerti nggak? bisa Pak? Ya bisa dong. Bisa. Kan ini cuma nama gitu ya. Nah, jadi Kalau hmm, bedanya Win sama parent? ini cuma nama gitu. Oh, cuma Kamu nama. bikin objeknya mau dikasih nama apa? Ini mau dikasih nama mobil juga bisa. Ya. Oke. Oh, Saya ini pakai ini ya. Saya ganti jadi mobil. Bisa. Mau Superman. Bisa. Mau coklat. Bisa. iya. Nggak masalah. Ini kamu mau bikin program mau dikasih nama apa? Ya bagusnya kasih nama objek itu ya sesuai dengan konteks objeknya. Cuman bebas ini mau kasih nama apa juga. Baik, baik. Gitu. Oke, saya pakai parent widget ya. Nah, kayak gini. Oke ya. Ya, Ada Pak. lagi mau ditanya? Oke. Ya, harus banyak latihan dan jangan kalau misalnya kamu aduh, ini tulisannya panjang-panjang Iya, Pak. nggak apa-apa, terus terang saya juga nggak hafal. Apalagi nanti kalau option saya juga nggak hafal. Kalau saya bikin program kebanyakan saya juga pasti lihat referensi, buka internet, buka Google ya. Jadi saya pun nggak hafal. Kalau kamu nggak hafal, buat saya sih normal, saya pun nggak hafal. Kecuali untuk option yang udah sering dipakai kayak teks, oke lah saya hafal. Yang umum-umum apa. Tapi waktu belajar pun saya ini nggak hafal. Oh, panjang-panjang gitu ya. Ya, Pak. Tapi yang Lihat di website, kenapa ini pada panjang juga gitu. Kalau contoh Bapak sedikit, cuman ingat kalau kamu lihat contoh yang dummy, ini kan import tag kinter. Kalau di saya contohnya itu from kinter import bintang. Ini kan? Ya gitu Pak. Kalau kayak gini berarti kinternya nggak perlu dibuat, nggak perlu di itu. Oh, nggak perlu dipanggil lagi ya Pak? Kalau pakai perintah ini. Saya jalanin ini sekarang jalan. Tuh ya jalan. Nah ini yang saya jelaskan di pertemuan kemarin yang ini. Nih lihat. Kalau misalnya kamu ngetiknya kayak gini, berarti pemakaiannya itu nanti seperti ini. Ya Pak. Kalau misalnya kayak ini, berarti nanti pakai setiap ini pakai ya. Kalau tadi contohnya yang ini, berarti nanti di setiap kelas yang mau dipanggil itu ada tag internya. Jadi kalau kamu lihat contoh ngambil, kamu harus tahu dulu sebenarnya di contoh yang saya pakai, yang saya lagi lihat itu dia deklarasinya pakai apa. Ini kah? Terus saya kalau mau comot kode programnya berarti apa yang harus saya adaptasi? Nah itu. Ya Pak. Ya. Ya. Oke. Cuman kan pertemuan kemarin nggak ini Pak. Oh iya, kamu pertemuan kemarinnya tuh pada kemana ya? Makanya saya nggak ngerti, langsung kerjain aja lewat dokumentasi yang Bapak kasih gitu. Oke, itu bagus. Oke. Nah, kemarin ya jadi program yang tadi itu kalau saya copy paste, saya untuk jadi catatan saya taruh di sini ya. Oke, sekarang ya ini yang kemarin ya, referensi yang dummies ini ada label, button, jadi ini mah kayak kamu kerja pakai ya ini standar lah ya komponen window. Kalau kalian pakai Visual Basic dulu Ya. Sama gitu ya Pak, cuma Visual Basic tinggal nempelin. Betul ya. Mana ya, nggak keluar. Kalau Visual Basic ininya tinggal
Toolbox yang mana ya? Oh iya ya. Nggak bisa nempel. Ya ini ya. Kalau visual, sama di visual label. Ini combo box, list box sama ya. Kalian nanti mau ke Java, mau ke C Sharp, mau apapun ya. Komponen Windows mah kurang lebih pasti ini. Iya Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau cerita tentang layout manager. Layout manager ini, nah balik lagi. Kalau misalnya di Visual Basic, kalau kamu mau nyusun form itu relatif gampang. Tinggal klik, drag, drop. Sebentar, toolboxnya suka bersembunyi. Oke, klik, drag, drop. Kamu atur-atur kayak gini gitu kan. Kalau di Visual Basic tuh saya bikin lagi label di sini. Nah, kalau di Visual Basic gampang kayak gini. Ya. Nah, kalau di Python gimana? Ya ngetik gitu. Terus Ya. kalau saya mau ngetiknya ngatur kayak gini gimana? Makanya untuk bisa karena kita ngetik dan supaya ngatur-ngaturnya gampang di Python itu, di Kinter itu ada yang namanya layout manager. Layout manager ya tetap ya nyusunnya tetap ngetik, cuman dipermudah gitu. Ada nggak sih Python yang kayak gini? Ada. Namanya namanya PyQt ya, PyQt. PyQt. Oke, ini saya nggak akan jelasin, cuman Python punya yang seperti Visual Basic ya. Iya, PyQt. Saya udah install belum? Oh ya, programnya itu nanti ada PyQt Designer. Programnya kayak gini ya. Tapi saya pun ini belum terlalu ngulik, jadi saya belum terlalu bisa cerita banyak. Cuman yang saya tahu memang ini tuh kayak versi Visual Basicnya Python gitu ya. Iya Pak. Tapi sebenarnya PyQt juga di dalamnya cara kerjanya tetap mirip sama Kinter. Oke ya. Jadi untuk pengenalan awal tetap saya akan pakai Kinter. Tapi nanti kalian bisa cobain PyQt. Kalau kalian bisa Kinter ini bisa, nanti ngulik PyQt pun nggak akan terlalu cepat lah, nggak terlalu sulit. Bahkan jauh lebih mudah gitu nanti ya. Oke, nah jadi di Python, di Kinter itu ada layout manager. Layout manager itu adalah kayak perintah ya untuk memudahkan kita ngatur tampilan. Yang kalian tadi nyoba itu udah yang pack. Ada place, ada grid. Oke, yang pack ini ya, yang pack. Oke, saya akan copy contoh program ini. Saya akan paste di sini. Oke, saya akan jalankan. Saya pencet F5. Kalau di Visual Studio Code F5, nah kayak gini. Oke, nah coba perhatikan sekarang. Label tulisan. Supaya jelas saya kasih background BG yellow. Terus saya kasih perintah pack. Jadi pack itu dia akan kalau cuma perintah pack ini, kita cuma kasih perintah taruh widget ini nyusun dari atas ke bawah. Lihat, pack dia muncul paling atas. Iya Pak. Nah, perintah pack itu punya beberapa option. Contoh adanya option ini kan perintah pack, ada fill, ada side. Expand. Oke, fill.
Oke. Field itu bisa diisi non, X, Y, atau both. Oke, kalau both, ini kalau bot mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Saya pakai X dulu aja. Saya fill X. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini ya. Nah, pack bedanya label 1 dan label 2 adalah fill-nya itu X-nya itu di X itu sumbu X ke horizontal, dia bakal diisi sampai ujung. Ini fungsi fill X. Oke ya. Label 3. Nah, saya pakai opsi namanya left. Left itu berarti dia akan naruh tulisan tapi di sebelah left ini. Di paling kiri ya Pak. Betul, jadi mulainya itu dari kiri. Nah, opsi 4, saya label 4, saya left juga. Lihat, ketika ini left, tulisan 3 dan tulisan 4, 3, begitu pack 4 dia akan di sebelahnya. Dia nyusun tapi dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Terus, nah kalau ini fill-nya diisinya tuh Y, sumbu Y-nya di fullin. Jadi komponen ini akan sumbu Y-nya akan di fullin, jadinya kayak gini. Oke, nah kalian silahkan nanti kamu bereksperimen. Ya, saya nggak akan ceritain satu-satu. Expand apaan? Bisanya, atau kita cobain ini expand ya. Ini expand sama dengan true. Coba saya jalanin. Kalau expand true, kok nggak jalan? Bentar. Loh, kok jadinya ke tengah? Maksudnya apa? Oke, supaya lebih jelas ya. Lihat, ini expand kok ke tengah? Maksudnya itu ini karena kalau expand itu dari sini sampai sini, itu ini adalah tulisan 4. Tapi karena yang di fill-nya itu cuman Y, dia kelihatannya itu cuma segini. Nah, tapi kalau sekarang saya fill-nya itu both, dua-duanya both. Oke, saya tutup. Saya jalanin. Jadinya kayak gini tuh. Both X sama Y-nya itu di fill dan expand full. Oh iya Pak. Kayak gini. Ya. Oke, tapi untuk contoh saya akan pakai ini Y dan expand-nya. Oke, kayak gini ya. Atau supaya ini mungkin ya gini aja dulu kalau untuk contoh di itu mah ya. 5. Ya, saya akan masukin dulu sebagai contoh di sini ya. Ya. Nah, ini layout manager pack. Oke, nah sekarang kita mau coba layout manager kedua, yaitu place. Nah, place ini kita kan kalau ini mah nyusunnya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kalau pack itu kayak gini. Tapi kalau place itu kita naruh widget berdasarkan koordinat di layar. Nah, contohnya gini ya. Saya akan jalankan. Lihat. Tulisan 1, label 1, place, letakkan pada X10, Y10. Di posisi ini ya. Ini
Ngitungnya gimana? Ngitungnya itu, ngitungnya itu, nah ini sumbu, ini sumbu X. Saya ganti tulisan R. Ini sumbu X. Ini ini sumbu Y. Jadi ke bawah, dia agak kebalik dengan koordinat Kartesius itu kan ke atas positif. Kalau koordinat di komputer itu ke bawah itu positif, supaya mempermudah gitu tujuannya. Karena ya kayak gitu ya. Jadi 10 ini posisi 10 dari sini ke sini, 10 ke bawah. Kemudian yang label 2-nya 10 X 10 Y 30. Ini. Nah, cuman di sini saya menambahkan opsi width. Nah, opsi width ini sebentar. Ya. Width. Place itu punya beberapa option. X, Y, ada width, height, border, anchor. Oke, saya nggak akan bahas semua, tapi sebagian saya akan coba bahas. Ya, width itu jadinya kayak gini kalau widthnya di setting 100 ini ya. Nah, sekarang opsi rel Y, rel X3, rel Y 0,5. Maksudnya apa? Rel X itu adalah horizontal and vertical offset as float between 0, 1. As a fraction of width and width of the parent widget. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah, jadi kita meletakkan ini kok relatif, posisi X itu relatif terhadap lebar form. Kalau ini berarti 0,3, posisi 0,3 terhadap lebar form. Jadi kalau ini ke sini 1, 0,3-nya itu mana? Dari sini ke sini. Jadi ini posisi 0,3 gitu terhadap lebar form. Rel Y 0,5. Kalau 0,5 itu berarti setengahnya. Jadi posisi Y-nya berada di tengah-tengah. 0,5 terhadap tinggi form. Kalau 0,5 berarti di tengah-tengah di sini. Oh iya, Pak. Oke. Jadi rel itu relatif terhadap lebar dan tingginya form. Kalau nantinya 0,3 jadi menyusut lagi gitu, Pak ya, agak ke kiri gitu. Yang mana yang tulisan 3. Ini kan 0,3. Kalau 0,2 misalnya? Ya, 0,2 gitu. Ke kiri lagi. Ya, ke kiri lagi. Ya. Ya, betul lagi. Lebih ke kiri lagi. Ya mungkin ya, perubahannya dikit. Nah, rel height juga sama. Rel height 0,5. Berarti tinggi daripada label 4 itu adalah setengah dari tinggi form. Tulisan 4 ini ya, tulisan 4. Tingginya setengah dari tinggi form, dan posisinya itu setengah juga. Berarti mulai ngegambar labelnya di sini dan bikin tingginya setengah ke bawah. Jadi dari sini ke sini. Ya. Satu lagi adalah opsi
anchor, ancor. Jadi Ya. titik acuannya. Lihat, ini sama ya, 0,5, 0,5. Ini rel X-nya saya bedain supaya ininya nggak tindihan ya. Nah, ininya 0,5, 0,5, tapi anchor-nya saya kasih S. Loh, kok jadinya ke atas? Nah, lihat keterangan di sini. Anchor adalah the exact spot of widget. Other option refer to bisa nilainya itu bisa N, E, S, W, N, E. Tahu nggak kira-kira ini kode apa? Itu ukurannya kan Pak? Bukan. Kalau kamu lihat kode N, E, S, W, ini kira-kira apa maksudnya? Tiba-tiba E, S, W, apa ini? Apa nggak? Nggak tahu Pak, belum pernah lihat juga. Kalau lihat nih, compass direction. Oh, Ini apa jadinya? N? dari kompas Pak. Betul, N, north, Ya. east, south, west, northeast, northwest, southeast, southwest. Oke, jadi kalau saya kasih kayak gini, kalau saya ini nih, ancor S, S itu apa? South. South. Berarti ancornya itu di sini kan? Ya. Nah, jadi karena titik anchornya itu di sini, ketika saya rel height setengah, dia akan mulai ngegambarnya dari sini ke atas gitu. Oh iya Pak. Kalau gini, kalau S kayak gini, nah berarti ini itu kalau saya nggak menentukan titik, salah pencet. Kalau saya tidak menentukan titik ancor, standarnya itu ancornya apa? Kira-kira menurut kamu? Standar ancornya N Pak. Betul, ya. Standar ancornya adalah N, north. Nah ini ya, Ya. ke bawah. Nah seperti itu. Nah itu mengenai place. Dan satu lagi adalah Grid. layout manager grid. Nah ini saya pikir yang orang bakal umum pakai itu untuk form biasanya grid sih saya pikir ya. Ya Pak, kayak di CSS. CSS. Kalau kamu pakai tahu Bootstrap? Ya. Di Bootstrap itu ada sistem grid ya. Ya, Pak. Mirip kayak gitu ya. Atau lebih mirip HTML itu dengan table. Jadi, nah saya akan sebentar. Saya jalan pesan. Sebentar, saya copy dulu yang ini untuk catatan. Ya. Oke. Nah, yang ini ya. Salah. Saya copy, saya paste. Nah, oke. Ini sekarang yang grid saya akan jalankan. Oke, nah hasilnya kayak gini, grid. Oke, saya akan sekarang saya akan ini ya, jelaskan. Grid row 0,0. Jadi kalau pakai sistem grid, seluruh form itu akan dianggap sebagai tabel. Seluruh form ini akan dianggap satu tabel. Nah, jadi kalau pada posisi ke 0,0 saya taruh tulisan 1, berarti ini jadi sel 00. Kemudian saya taruh label 2 1. Nah, baik row atau kolom hitungannya itu mulai dari 0. Berarti ini 00.
Satu Kalau satu. Satu satu Ya. berarti satu row satu kedua baris ya. baris satu kolom kedua. Betul. Ya. Baris kedua, yang mana yang ini? Ya. Baris kedua, kolom kedua. Kalau Ya, menurut betul. hitungan itunya mah ya ditambah satu aja. Nah, lihat ya sebenarnya cukup simpel sih ini ya. Row 2 berarti 0 1 2. Kolom kedua kolom 0 1 2 yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau kamu di apa? Di HTML ada kolom span. Jadi kita bikin satu sel tapi span sampai 3 sel. Kalau misalnya di Excel itu mirip dengan, kan ini tulisan 1, tulisan 2, tulisan 3, kayak gini kan. Ya, kalau tulisan 4-nya itu row baris keempat kolom 0 tapi row span 3. Maksudnya itu tulisan 4 tapi call span 3, sama dengan kayak di mail merge kayak gini tuh. Kalau di merge jadinya gini kan. Ya. Saya tulis 3. Jadinya kayak gini. Tuh, contohnya kayak gini ya. Nah, yang ini sama. Label 5. Label 5 itu kayak kalau di Excel. Ini saya tambahin lagi 1 supaya mirip di sana. Sama kayak di sini juga. Terus kenapa ya? Copy. 5. Nah, cuman bedanya di sini saya pakai sticky. Lihat. Sticky itu apa? Sticky itu mirip dengan anchor. Mirip dengan anchor. Ya, adopsi dari Kompas ya Pak. Betul. Jadi kalau ini sticky tapi ini bisa nggak ya? Gini, bentar. Ini agak. Sebentar, saya hapus dulu. Oke ya, sticky kayak gini. Oke, jadi kalau di Excel itu ibaratnya ini terus ininya, nah kayak gini. Iya Pak. Ya, kayak gitu. Nah, itu tentang layout manager di Python. Saya copy, saya masukin dulu ke ini ya untuk catatan. Kayak gini. Ininya saya hapus dulu. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Tidak ada Pak. Ya. Ya. Paling satu lagi. Saya akan menambahkan tentang frame. Ini frame juga sesuatu yang bakal banyak dipakai sebenarnya. Jadi kemarin saya kasih contohnya itu kan kemarin saya kayak yang seperti contoh awalnya itu kemarin kayak gini. Saya masukin sini ya.
Nah, contoh awal kemarin kayak gini. Terus saya jalanin kayak gini ya. Oke, ini sebenarnya cara yang nggak terlalu bagus. Biasanya disarankan, ini kan di sini ada win kontainernya. Ya. Nah, sebenarnya disarankan kalau kita mau eh, mau naro objek itu kita bikin frame win kayak gini. Kemudian frame titik pack kayak gini. Terus kemudian pesannya itu ditaruh di dalam frame kayak gini. Jadi kita bikin frame, terus ditaruh di dalam form, kemudian kita bikin labelnya itu ditaruh di dalam frame kayak gini. Ini sama-sama aja dong, memang sih sama. Nah, tapi sekarang kayak gini ya, saya akan ambil lagi contoh yang oke. Sekarang saya akan ketik nama sama dengan A1 titik sama dengan label teks nama. Saya sekarang akan pakai grid. A1 titik grid 0 row 0, kolom 1. A2 nilai misalnya. Ini kolom row ke 1. Oke, saya mau taruh ini di dalam frame sekarang. Nah, kayak gini. Terus kemudian saya nama sama dengan entry frame, ditaruh di frame. Nama titik grid row 0, kolom 1. Ini kolom 0 tuh. Salah. Satu lagi, nilai sama dengan entry frame, nilai sama dengan grid row 1, kolom 1. Oke, saya akan jalankan ini. Kayak gini. Oke, sekarang saya mau kok namanya ini kayak posisinya nggak nempel ke kiri. Nggak sejajar. Supaya si ininya nempel ke kiri, apa yang harus saya lakukan? Opsi apa yang harus saya lakukan? Kebayang nggak, Tommy? Row-nya samain aja, Pak. Row-nya samain kayak si nilai, row-nya 1 yang nama. Bukan, Pak. Bukan, ini label nilai kan? Label nilai ya. Itu yang ini. Ya. Row-nya disatuin atau nanti naik ke sini ya tuh jadinya ke atas. Bukan. Nah, ini pakai opsi yang tadi yang sticky. W. Ini juga biar sticky W. Oke, saya jalankan lagi. Saya tutup dulu yang ini. Saya jalankan. Tuh, lihat. Sekarang kalau perhatikan ini udah sejajar. Iya, Pak. Oke. Tapi kenapa kok di tengah? Kenapa di tengah?
bukannya awalnya tadi nempel kalau grid itu di sebelah kiri. Nah, karena eh, si gridnya itu berada di dalam frame, sedangkan frame-nya itu adalah yang di pack tadi ya. Ingat ya, kalau kita pakai perintah pack itu kan munculnya di tengah itu yang di atas ya. Ya. Ah, kayak gitu. Jadi kita bisa bikin grid di dalam frame dan ini kita bisa. Jadi, nah sekarang di sini saya nggak mau pakai frame tapi pakainya place x, 10 y, saya jalankan. Nah, sekarang saya bisa jadi kayak gini tuh. Ya, Pak. Oke. Nah, supaya upload saya bikin button satu lagi. Simpan. Button. Frame. Simpan, titik. Grid. Row. Kamu mau row berapa sekarang ini? Row 10 dah, Pak. 10. Kolom? Kolom 5. Jadi kayak gini tuh. Oh, saya belum kasih tulisannya ya. Saya teks sama dengan simpan. Kayak gini tuh jadinya. Oke, saya mau tombol simpannya itu saya di sini nih. Saya mau sama kom. Saya mau tombol simpannya itu di sini. Nah, berarti row sama kolomnya berapa? Satu, Pak. Row-nya 1. Ya, row-nya 1. Row-nya 1, kolomnya? Coba, Pak. Kolomnya berapa? Row-nya 0. 0. Saya jalanin. Oh, belum dibenerin. Bentar. Yep. Nah. Tuh jadinya gini. Oke. Oh, kamu udah nyoba ada oh, berarti ini salah. Jadi menurut kamu apa sok sekarang? 2, Pak, 2. Apanya? Row-nya, kolomnya? Row-nya 2. Row-nya 2. Gitu. Kolomnya ganti nggak? Kolomnya 5. 3, Pak, 3. 3. Jalanin. Masih kayak gini. Nggak ngerti deh, Pak. Oh, sok terus. Jangan menyerah. Terus gimana? Sekarang kamu mau nyobain apa lagi? Pakai sticky gimana, Pak? Sticky gimana? Bisa nggak, Pak? Sticky? Bukan. Saya kasih tahu bukan. Masih masalah kolom. Row-nya berapa ya? 5, Pak, coba, Pak. Row-nya 5. Ya. Gitu. Ya. Gitu tuh hasilnya. Masih ya. Apa harus? Kamu mau, ini masalahnya apa? Masalahnya buttonnya nggak pindah, Pak. Harusnya pindahnya meskipun nilainya diubah-ubah, selain nilainya 1, buttonnya nggak rubah. Oke, kira-kira kamu cobain robah apa nih? Robah kolomnya kayaknya. Jadi berapa? 0.
Jadinya gini kalau nol. Ah, hampir mendekati Pak. Jadinya berapa sok? Berarti kolomnya 2 kayaknya Pak. Oh, nggak apa-apa. Emang kita belajar program ya gitu Ya, aja. Saya juga nyoba-nyobanya kayak gini kok. ya gitu Pak. Tuh, terus Masih kan tuh, jadi terlalu ke kanan gitu Pak kalau ditambahin tuh. jadi gimana? Kalau kolomnya 0 berarti row itu kan baris ya Pak. Heeh. Berarti kolom 0 baris 2 Pak. Kolom 0, Baris 2. baris 2. Gini. Ya, ya Gini tuh. tetep ya. Susah Pak. Sok. Sampai bisa sok. Kita ini beres kalau kamu udah bisa jawab. Eh, Kenapa nggak bisa pakai sticky ya Pak? Saya kasih tahu kalau sticky nanti hasilnya lebih aneh-aneh lagi. Oh, Supaya nggak lama lah. Sok saya kasih petunjuk masih di sini gitu. menurut Bapak row-nya apa kolomnya? Sok kamu sok ini tinggal kamu nebak. Kalau kamu udah bisa nebak beres sok pelajarannya. Sok satu lagi. Row-nya 1 Pak. Row-nya 1. Ya, Gitu tuh. pasti. Row 2 bawah 10 Pak. Hah? Apanya 10? 10 row-nya. Row-nya 10. Ya. Tetapnya. Sok kayak teka-teki ini mas. Sok. Ah, Row itu kan row, atas baris. Kenapa kamu row, rubah ya. baris? Kan masalahnya bukan di row. Iya, masalahnya bukan di row Pak, Jadi masalahnya kalau bukan di row di mana? Di kolom. di kolom. Kok ngitung kolom? Kamu ngitung baris sudah bisa kan? Ya, 0, 0 itu 0 itu yang paling baris pertama. ya, 1 itu adalah baris kedua. ya. 2 itu adalah baris ketiga. Row sama dengan 2 itu adalah baris ketiga. 3. Kolom juga Berarti sama. Saya kolomnya mau 2. nyimpan simpannya itu di indeks kolom keberapa? 3. 3. Tuh. Ini saya kasih tahu ya, ini angkanya 2. Udah nggak, jangan dirubah-rubah lagi. Ya. Tuh, jadinya kayak gini. Kenapa ngeloncat ya Pak? Kamu ngitung kolom ke 1, kolom 0, kolom 1, kolom 3. Berarti kolomnya 1 Pak. Iya. Kenapa kamu dari tadi diloncat aja angka 1-nya? Tuh kayak gini. Ya. Nah, tapi ingat karena ini tengah, baru kita pakai sticky. Ini kan, ini benar sih. Ini udah ada di kolom ke 1. Kolom ya, kolom nomor indeks 1 ya ini, kolom 1 ya ini. Ya. Cuman kita mau nempel ke kiri. Berarti koma sticky sama dengan W. Kayak gini tuh jadinya. Betul Pak. Nah, tapi yang ini tuh ini loh frame ya. Kita bisa bikin itu, kita bikin semuanya itu di dalam frame dan kita bisa atur ininya 20 misalnya 20. Jadi kita lebih bisa lihat posisi ininya jadi lebih ke dalam ininya ya. Iya Pak.
Nanti di atasnya mau dikasih gambar apa bisa gitu kan kalau kayak gini. Nah, oke, saya akan eh, ya kayak gini. Saya jalanin lagi. Saya paste di sini. Ya, ini frame tambah grid. Jadi grid frame disaran good practice adalah baik jika widget tidak langsung dibuat di form utama PK ya, tapi baiknya widget letakkan pada frame. Sehingga kita bisa mengatur posisi grid, posisi awal posisi posisi grid. Oke, ada yang tanyakan dulu? Kenapa cukup? Oke, kalau cukup sebentar ya supaya jelas. Ya, frame. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya udah saya akan cukupkan di sini. Ya paling itu Pak informasi yang tadi. Oh ya, sebentar ya. Sebentar. Oke ya, saya cukupkan dulu.